Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Apa saja sih organ-organ dalam pencernaan? Yang pertama, mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Yang ketiga, lambung merupakan anatomi pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mencegah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, serta usus penyerapan. Yang kelima, usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Yang terakhir, yang keenam, yaitu rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Selanjutnya, proses pencernaan di mulut. Yang pertama, pencernaan dimulai di mulut. Yang kedua, gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, air liur membantu memecah makanan dengan enzim amilase. Yang keempat, lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Selanjutnya, proses pencernaan di kerongkongan. Yang pertama, setelah dikunyah, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, gerakan peristaltik mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya, proses pencernaan di lambung. Lambung adalah organ berongga berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Letaknya di bagian kiri atas perut dan berfungsi untuk menampung, mengolah, dan mencerna makanan sebelum disalurkan ke usus halus. Fungsi utama lambung adalah berperan penting dalam proses pencernaan makanan, baik secara mekanis dengan gerakan otot maupun kimiawi dengan bantuan enzim dan asam lambung. Pencernaan di lambung terjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, di lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Yang kedua, proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil, dan yang ketiga, makanan yang sudah menjadi cairan disebut kimus. Selanjutnya, proses pencernaan di usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Fungsi utama usus halus yaitu satu, sebagai pencernaan, yang kedua penyerapan nutrisi, dan yang ketiga penyerapan air dan elektrolit. Proses pencernaan di usus halus yaitu yang pertama, setelah dari lambung, kimus masuk ke usus halus.
Yang kedua, empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Dan yang ketiga, usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Selanjutnya, ada proses pencernaan di usus besar. Yang pertama ada makanan masuk ke klep ileocekum. Usus besar adalah perpanjangan dari usus halus. Usus ini terdiri atas 3 komponen, antara lain kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Dalam usus besar, terdapat klep ileocekum yang berupa tempat penyempitan. Bagian berada pada pertemuan antara usus halus dan usus besar. Selanjutnya, sisa makanan dari usus halus berkumpul di usus besar karena adanya klep ileocekum. Dalam hal ini, ileocekum berperan untuk mencegah agar makanan yang telah masuk tidak kembali ke usus halus. Selanjutnya ada pembusukan sisa makanan. Ada beberapa jenis makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Salah satunya adalah selulosa. Kemudian bahan tersebut bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan mengalami pembusukan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya bakteri Escherichia coli, sehingga proses pembusukan sisa makanan dapat berubah menjadi feses. Yang kedua ada penyerapan air. Pada bagian kolon berlangsung proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Tahap absorpsi tersebut bertujuan agar feses menjadi padat. Selanjutnya yang ketiga ada pengeluaran feses. Proses ini dilakukan melalui gerakan paristalik kolon usus besar, sehingga proses akan terdorong menuju rektum atau poros usus. Akibatnya muncul rangsangan defekasi atau buang air besar yang dikenal dengan istilah gastrokolik. Selanjutnya ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada karbohidrat sebagai sumber energi. Yang kedua ada protein untuk membangun dan memperbaiki sel. Yang ketiga ada lemak sebagai cadangan energi. Yang keempat, vitamin dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh. Dan yang terakhir ada air untuk membantu proses pencernaan dan mengatur suhu tubuh. Oke, selanjutnya ada fungsi masing-masing nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat dengan fungsi memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, roti, dan juga kentang. Lalu ada protein dengan fungsi membangun otot dan jaringan tubuh. Contoh makanan yang mengandung protein ada daging, telur, dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga ada lemak dengan fungsi memberikan energi cadangan dan melindungi organ dalam. Contoh makanan yang mengandung lemak ada minyak, mentega, alpukat. Selanjutnya ada vitamin dan juga mineral dengan fungsi menjaga kesehatan tulang, kulit, dan juga organ tubuh. Contoh makanan yang mengandung vitamin dan mineral ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya ada air, menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung proses metabolisme. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, proses pencernaan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Tubuh kita memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sampai jumpa.